was just a girl. We're like diamonds in the sky. Fall. Don't you worry, child. Yeah, yeah. Except for me. Starships were meant to fly. 'Cause it's always a good time. Halo guys, pada vlog kali ini kami akan membahas mengenai tradisi Melayu yang masih dilestarikan di Pulau Buluh. Saksikan terus ya video kami. Siapa sih yang gak mengenal Pulau Buluh? Pulau Buluh merupakan sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Bulang, Kota Batam, di mana Pulau Buluh masih melestarikan budaya Melayu seperti adat pernikahan, pengobatan, dan lain sebagainya. Yuk kita bahas satu persatu mengenai budaya tersebut. Pernikahan adalah ikatan resmi antara dua orang yang diakui oleh hukum atau adat sebagai bentuk komitmen hidup bersama dalam suatu hubungan yang sah, di mana dalam setiap suku pasti memiliki adat pernikahannya sendiri, salah satunya suku Melayu. Tradisi pernikahan Melayu merujuk kepada serangkaian adat istiadat yang dijalankan dalam upacara pernikahan masyarakat Melayu. Tradisi ini melibatkan langkah-langkah seperti pertunangan, akad nikah, bersanding, dan kenduri. Tradisi ini biasanya dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam dan warisan budaya Melayu, seperti pakaian tradisional. Sebelum kita mau nikah, itu sudah kita antaran dulu, ini sudah kita lapor dulu sama lapuannya. Nanti dia bikin mengajukan, setelah 1 minggu baru nih menghadapi ke Gatukua nikah. Gitu. Oh ya, maharnya gimana? Maharnya gini, itu kalau maharnya itu bukan dari nikah, daripada pihak laki-laki sama perempuan. Ya, kalau macam situ ya. Nah, nanti yang sini menentukan kan berapa gitu kan, mampu tak mampu dari laki-laki gitu. Nah, maaf lah, ini kita kira kecil lah. Oh ini saya 50 juta kan, mampu tak gitu. Jadi kesepakatan ya, gitu. Kesepakatan daripada antara pihak laki-laki sama pihak perempuan. Kalau sudah oke katanya, tinggal menentukan tanggalnya pernikahan, bulannya gitu. Itu untuk adat pernikahan, apakah semua dipakai atau apa semua warga ini memakai adat itu atau gimana? Ya kalau nikah itu memang wajib daripada pesta. Kalau orang kita yang sahnya itu nikah. Iya. Orang kita. Iya. Nah, kalau pesta ini kan kita bisa kenal teman banyak, kita bisa bikin mengundangkan gitu. Biasanya akad itu hari Jumat atau hari Itu tak bisa ditentu, terserah daripada setuju daripada laki-laki yang perempuan. Dia mau hari Jumat kan boleh, hari apapun boleh. Nah, karena itulah dari pertama seminggu kita mau nikah kita sudah ajukan. Nanti dijelaskan sama Pak Kua. Hari apa kalian agak ya. Nah gitu. Jumat, Sabtu, Minggu, nikah itu tak ada masalah. Oh, itu nanti setelah nikah di kantor Kua nanti ada lagi baru kita bikin pesta-pesta macam Jumat nikah kan. Iya. Hari Minggu hari besar. Nanti malamnya kalau malam Sabtu kita entah ada tawar gitu kan, tepuk ini kan. Istilahnya itu ada tarian juga kan? Tak ada. Ada kalau tawar itu ya teman tawar. Cicaina itu. Iya, Cicaina itu aturan. Malam berinai. Berinai lah kata orang berinai ya. Itu aja. Baru hari Minggunya baru resepsi ya. Nah, barulah kita hari-hari besarnya. Mau Sabtu bikin pun boleh, mau Minggu pun bikin pun boleh. Terserah dari kita sepakat daripada laki-laki sama perempuan. Gitu. Itu dari awal misalnya masyarakat Bulang di sini memakai adat itu ya? Memang ini adat memang dari mana? Dari Bayangnya. Tak ada ini lagi. Oh emang kayak gitu? Memang sudah zaman-zaman dulu lah. Itu tak boleh di ini kan. Ditinggal. Selain tepung tawar itu ada adat apa aja? Tak ada lagi. Tinggal nunggu hari besar aja kita. Nanti setelah habis kita pesta. Terus pesta ya toh?
Macam ini hari kita habis pesta kan, Ya. besok baru kita Bagi-bagi ya? bubum sumsum. Itu artinya kita sudah penutup. Bukalah tarupnya, akhirnya kita bagi-bagi. Jiran-jiran kita ini, itu memang sudah adatnya. Oh, itu bubur apakah harus bubur sumsum ya? Iya, bubur sumsum tuh. Sebenarnya bubur itu apa kata orang? Sebagai pendingin. Itu sebagai untuk mengganti lah itu. Adatnya tuh. Jadi yang orang bekerja itu jadi istilahnya ibaratnya kata orang bebannya yang dibantu orang itu kan selamat. Oh, jadi sebagai Tak ada lagi apa-apa gitu kan. Jadi kita kerja sudah tak ada halangan apa sudah murni lah. Itu memang sudah adatnya tuh bubur sumsum. Berarti emang dari dulu adatnya kayak gitu. Begitu juga kalau pertama kita mau kawin, cacak taruh itu harus juga kita harus baca kalau orang kita baca doa selamat. Iya. Oh iya, doa selamatnya. Kalau pertama kan, nah itu harus bacakan doa selamat. Cacak aja ini harus baca doa selamat. Pengobatan. Pengobatan adalah serangkaian tindakan atau proses yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit, meredakan gejala, atau mencegah perkembangan penyakit pada seseorang. Demikian pula pada pengobatan Melayu. Situ sakit, ya. Dia yang bantu ngobat, situ sembuh. Itu harus pasak asap apa? Iya. Pakai asam garam. Asam garam. Itu apa kenapa banyak asam garam itu? Supaya memulihkan dia punya ini. Dia membantu situ membantu dia supaya sama-sama sehat. Gitu. Itu nama asam garam orang kita Melayu. Ada juga orang terima, ada orang yang tak terima. Kalau asam garam itu memang dari orang tua dulu lah. Asam garam itu berarti asam taruh garam atau kayak mana? Asam, Hmm. ya. Nanti kita kan pakai piring kecil. Asam, garam, ya. Itu nanti kalau kita ada onceleng kan, taruhlah situ. Kalau tak ada, paku pun bisa, tabung gunting. Itulah namanya. Itu sampai sekarang masih kayak gitu. Masih ada, masih. Kalau adat kita masih kita Kalau buatkan. di Anambas biasa udah, kalau di zaman sekarang udah kayak duit biasa udah. Iya, sekarang gini, itu asam garam itu ibaratnya kata saya, dia ini kan membantu situ. Jadi dia punya apa, dia punya ini semua membantu situ kan. Jangan sampai situ tak balikkan dia. Nanti dia sendiri badan Sakit. sakit. Gitu. Itulah ceritanya. Jadi kalau tak gitu tak bisa. Memang sekarang kebanyakan kita bantu situ orang kasih duit untuk. Tapi duit itu tak ada arti. Pertama itulah yang artinya orang. Kalau kedua itu kalian mau kasih uang silakan. Itu yang kedua uang. Itulah syaratnya asam garam motor. Itu untuk penyakit apa aja tak bisa sembuh? Ya macam kita setan-setan. Setan. Maksudnya kalau kena apa-apa ya. Teguran atau kata situ. Jadi kan kita kesana sini lah tak bisa apa-apa. Berarti belum kena dia. Belum satu hati lah kata orang. Kalau kena sama satu hati, sebentar aja. Kita ada seminggu, bangun lah. Kita bisa bangun. Kira-kira itu pengobatannya berapa kali seminggu atau setiap hari? Dia tuh cuma kalau betul-betul yang kita bantu gitu, cuma tiga malam lah. 3 malam ya. Lebih daripada itu tak usah. Nanti dia tengok lagi selama 1 minggu orang tuh bantu situ kan. Tengok dulu. Tak ada perubahan, situ boleh cari lagi orang lain. Kalau dia mau setuju, kalian bangun. Itu perubatan. Ada kayak pantangannya gitu nggak tak? Pantangan. Pantangnya tetap ada. Pantangnya tetap ada. Tapi kalau datuk tok ya, pantang tok itu jeruk. Ya. Nah, makan jeruk, jangan dimakan. Kalau sudah sehat, kamu habiskan berapa karung pun silakan. Karena jeruk ini kan tajam dalamnya. Tajam. Bisa dalam kita ini kan bisa rusak. Kalau kita punya kuat lah, kalau tak kuat ada juga. Tapi kalau sistem Batam kita udah tahu. Kalau tak jalan kalau bahasa kami lah, kalau kertas tak jalan. Belum dibantu dia sudah tentu berapa mau kasih saya.
Pitok janji sama kau. Kalau bahasa tertegur apa, kau datang sini aja. Pitok bantu kau. Terus kau pergi rumah sakit. Rumah sakit itu penyakit dalam boleh ke rumah sakit. Ingat, kalau kita penyakit dalam itu urusan dokter. Tapi kalau masalah setan, urusan bukan dokter lagi. Kau pergi dokter pun tak ada penyakit katanya. Nah itu. Kalau penyakit dalam itu wajar ke rumah sakit. Dulu-dulu zaman kita mana ada rumah sakit. Iya. Inilah orang tua. Tapi kita jangan maju terus gitu. Sampai satu tahun. Nanti di situ baru kita tahu. Kalau rumah sakit mana mau ke rumah sakit, takut. Terus terang aja. Kenapa? Mengecilkan rumah sakit ini bukan kita merendahkan hidayah. Inilah itulah jadi buah pikiran. Kalau betul kita penyakit dalam itu sudah mau dibuat. Kalau masih itu tak. Itu biasanya atau dapat dari mana tradisi kayak gitu? Sebenarnya ini Belajar sendiri atau dari nenek moyang? kalau kita ini terus terang aja. Betul, ngomong terbuka lah. Karena kau ini cucu payah mau ngomong kadang mengelak pun payah. Kalau kita ini ada sebagian daripada datuk. Ada sebagian pun kita tidak belajar. Kalau tidak belajar itu contohnya kita dapat. Yang belajar itu yang susah. Salah guna, kita makan diri sendiri. Lebih bagus kalau ada itu jangan belajar kita. Dia pula dia datang kepada kita. Jadi kita kalau membantu orang itu dengan ikhlas, tangguhan. Cuma 3 hari syaratnya. 3 hari itu yang kita nengok hasilnya. Kalau 3 hari itu kita tengok hasilnya dia sudah ada berkembang, berarti ada hasil lagi. Itu hasil kan. Kalau lebih lagi itu tak bisa. Kalau orang belajar, saya pernah bawa kawan ke Batam, bawa ke orang. Kita dah tahu nih, kawan kita nih, wah dia bawa rumah sakit pun tak ada guna. Dicek pun nanti dicek itu tak ada penyakit. Tapi pulang ke rumah orang itu tak bisa bilang apa-apa. Nah, ditentukan lagi berapa mau kasih saya. Kalau saya punya orang, ya saya sebagai orang tua, kalau dia orang itu membantu kita mau pakai, dia tentukan harga, lebih bagus saya tak usah. Jadi saya ngomongkan dengan kalian. Kenapa? Dia bukan mau bantu, tetapi dia cari uang. Kalau orang membantu dengan ikhlas, dia tak menuduh. Nanti kebelakangan, kau sehat dulu. Kalau kau mau kasih, terima kasih. Tak kasih pun tak apa-apa. Satu syaratnya asam garam itu tak boleh, harus diadukan. Selambat-lambat kita seminggu. Kalau orang kita lah, Ada doa-doanya. Ada doa-doanya ada ya? nah, kalau soal doanya itu kita tidak bisa bilang. Itu pribadi kita. Pribadi ya. Tak bisa. Tapi yang kita doa itu tidak ada inilah. Yang kita doa orang itu kok Doa yang baik-baik ya. untuk menyembuhkan dia. Itu aja yang kita doa. Mungkin diizinkan bisa sembuh. Tak diizinkan kadang orang tak sembuh. Itu aja. Kalau orang kita lah, masih itu Islam lah. Itu aja. Tak percaya boleh tanya sama orang tua-tuanya. Kalau asamnya itu kan asam garam kan Kak. Kalau kita- Asamnya itu dari mana? Asam Ya, sama kita beli di kedai-kedai ini kan boleh. Yang harga 1.000. asam Jawa itu. Ya? Asam Jawa. Garamnya kita beli bisa beli di kedai-kedai. LMP berapa tuh 1.000 tuh 2.000 tuh. Garam ya 2000. Nah, nanti taruhkanlah entah kalau tak ada penting topaku 1. Nah, taruhlah uang selingkah. Entah Rp500 atau Rp1.000. Sudah itu syaratnya aja. Kalau untuk kita membagasi orang tuh itu udah yang kedua. Itu yang kedua ada kalau orang kita. Jangan oh berapa tak ada.
itu kita kalau betul-betul orang sudah tahu dia tak mau main uang. Kalau kalian mau kasih itu kita pun tak bisa bilang apa-apa. Ya, nah itu. Tapi itulah syarat pertama petuanya itu asam garam. Ataupun sekalian kalian nak taruh amplop di situ kan, orang itu tak bisa bilang apa-apa. Karena kalian sudah ikhlas. Berarti menolongkan dia nih selain membantu situ. Kalau kita tak membantu dia nih badan sakit terus. Kalau orang dah punya itu sakit badannya. Itulah sih. Kematian. Tradisi kematian pada suku Melayu merujuk pada serangkaian praktik, kepercayaan, dan ritual yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam menghadapi dan menghormati kematian. Hal ini mencakup upacara pemakaman, adat istiadat berkabung, dan segala bentuk perayaan atau ritual yang terkait dengan proses kematian dan duka cita. Tradisi kematian seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan spiritual suatu suku bangsa. Kita di sini semua kita di sini ada iuran. Kawan ini dia. 1 bulan jiran-jiran ini dipungkan 1 bulan 5.000. Nah, jadi uang itu digunakan apa? Digunakan untuk belikan kain putih sama kita batu nisan, semua tuh orang masjid semua yang ngurus. Jadi yang orang itu tinggal bersih. Terus setelah nanti prosesi pemakaman ya, Ya. itu ada lagi Ada, itu yang saya bilang tadi. Nanti sore atau nanti maghrib gitu kan, atau sebelum maghrib itu kita baca selama 3 hari dulu. 3 hari berturut-turut. Ya, hari pertama, hari kedua itu bubur. Kalau kita sini ada kita. Dah ketiga baru kita makan nasi. Buburnya itu bubur apa ya? Terserah mau bubur hitam, bubur kacang, kayak Bubur nasi. Itu tandanya apa toh dari bubur itu? itu memang sudah adat kita dari dulu. Ada dari dulu ya berarti. Pokoknya hari pertama itu itulah 2 hari. Jatuh masuk 3 hari. Terus sampai itu nasi terus. Masih. Satu hari, hari 2, hari 3. Ya kan? Nanti sudah 3 hari kita sambut lagi 7 hari. Itu nyambut 7 hari kata orang. Kalau orang nak buat 20 hari pun bisa. Kalau tak mau langsung 40 hari pun bisa. Nah, itu. Itu tahlilan berarti ya? Iya, betul. Nah, nanti ada pegawai masjid. Nanti ada lagi siapa? Anak-anak remaja. Gitu, di situ sama aja. Itu masaknya satu kampung ya? Ya. Kalau kenduri itu masak-masaknya satu kampung ya? Enggak lah. Yang kita yang punya inilah. Punya aja. Ya, kita aja. Nanti kita panggil lah masyarakat ini ngumpul. Jadi terus nanti kalau saya juga Melayu, ya. Anambas. Anambas ya? Ya, jadi kan kalau di Anambas itu kalau hari pertama orang meninggal kan biasa untuk acara makan-makan itu nggak boleh di rumah orang yang meninggal, katanya harus di rumah tetangga atau apa gitu. Kalau di sini kayak gitu juga? Kalau di sini yang penting almarhum itu sudah terlepas daripada kita kuburkan. Tadi macam tadi siang dah kita selesaikan. Ini sore nanti boleh kita di rumah. Sama, saya juga orang. Kalau dia sudah si almarhum itu masih di rumah, itu iya tak boleh kita makan di rumah. Iya. Nah di luar apa? Di dalam tak boleh. Tosa kamu makan, merokok, minum tak boleh. Nah, apalagi ada kucing ya, kucing hitam. Ada si Mayan ini ting. Gak boleh langka ya. Lalu dia gini, kotoran tuh dia bisa bangun, bisa bangkit lagi. Iya. Bisa bangkit lagi dia. Jadi pantang orang kita nih, kalau orang tahu banyak. Nah, tapi orang sekarang kan sudah lah ambil sepele aja lah gitu. Nah, gitu. Jadi orang kami pokoknya habis sudah dikebumikan itu 3 hari sampai hari 100 lah orang bilang. 100 biasa. Nah, nanti baru bulan, sudah nanti baru kita ambil tahun-tahun lagi ya. 100 hari lah kalau kita bilang. Sama aja sama situ adanya. Cuma kita lain agama, kalau saya itu sama aja adatnya kita sama. Iya. Gitu.
Oke guys, itulah beberapa budaya Melayu yang masih dilestarikan di Pulau Bulu. Terima kasih telah menyaksikan, bye-bye.